percaya janji Tuhan di masa sulit. Keadaan yang ada saat ini memang sedang tidak menentu, tetapi satu hal kita harus tetap percaya. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak selamanya kita berada di jalan yang bebas hambatan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak selamanya kita ada di jalan yang mulus. Kan seperti perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara berkendaraan kemanapun saudara pergi, tidak selamanya jalan yang kita lewati jalannya mulus. Terkadang ada yang bergelombang, ada yang berlubang, ada yang berbatu-batu. Inilah perjalanan hidup kita juga. Di mana medan yang kita jalani ini berat, berliku-liku. Kadang medan yang kita lewati itu naik gunung, turun lembah, bahkan terhalang oleh hutan-hutan yang ada. Atau terhalang dengan banyak hal yang kita hadapi. Menghadapi hal itu secara manusia mungkin membuat kita mulai lelah, kita mulai ragu, di manakah ujung jalan yang ada yang kita sedang jalani ini, atau bahkan mungkin layakkah perjalanan ini kita lalui. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kalau setelah kita melewati setiap perjalanan kehidupan kita yang ada ini, yang kita perjuangkan, yang kita alami selama ini, itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena saya tahu setiap kita punya schedule dalam hidup ini, kita punya planning, ya, kita punya perencanaan tahun ini apa yang saya akan lakukan. Namun terkadang memang apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu beda dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Ya, sehingga terkadang muncul pertanyaan dalam hidup kita, apakah janji-janji Tuhan itu nyata? Ini terkadang pikiran kita bermain seperti itu atau berpikir seperti itu. Sehingga lewat setiap apa yang kita alami, semua kekalutan yang kita hadapi itu, muncul saudara dua pertanyaan penting bagi setiap kita. Lewat banyaknya hal, banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan yang kita hadapi, nah, saya rangkum itu menjadi dua pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana kita dapat teguh atau bagaimana kita tetap teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari, kalau kita lihat secara manusia, yang tampaknya apa yang terjadi jauh dari kebaikan dan rencana yang indah daripada Tuhan. Ya, karena secara manusia kita mungkin berkata, janji Tuhan begini dan begitu, janji Tuhan itu indah, janji Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Tetapi fenomena yang ada, kenyataan yang ada itu sepertinya berbeda dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita pegang, apa yang kita yakini. Sehingga mungkin muncul juga pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang ada seperti ini? Kita tidak bisa pungkiri. Namanya dalam hidup kita ini ya ada iman, ada juga logika. Terkadang memang logika ini main atau pikiran kita ini main. Namun saya akan bawa setiap kita untuk kita melihat ada 3 hal yang harus kita miliki di dalam hidup ini, sehingga seperti judul tadi, percaya janji Tuhan di masa sulit. Memang kita sedang ada dalam keadaan dan kondisi yang sulit,
yang semakin tidak menentu. Tetapi sebagai orang percaya satu hal, ada janji Tuhan dalam hidup kita, di mana itu kita harus percaya. Apa yang Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada saat ini. Bagaimana supaya setiap kita sebagai orang percaya, kita tetap pegang apa yang menjadi janji Tuhan itu, sekalipun dalam keadaan, sekalipun dalam kondisi yang sulit ini. Yang pertama, ini yang pertama yang harus kita pegang. Dari 3 hal yang harus kita miliki, dan biar ini kita miliki dan ada dalam hidup kita. Ini yang pertama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini yang pertama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus selalu ada, bahkan dapat dikatakan terpatri dalam iman percaya kita. 2 Petrus 3 ayat 9 jelas katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Menjalani hidup ini dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita hadapi, 2 hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pertama, seperti apa yang dikatakan dalam kalimat terakhir dalam ayat ini, menantikan janji Tuhan. Ada orang yang beranggapan seperti ini, Tuhan ini kayaknya lalai loh menepati janjinya. Ini yang pertama terjadi. Tapi ada juga orang percaya seperti kesaksian Mbak Ibu Mustika, Ibu Sinaga, Ibu Aginum, di mana sekalipun memang banyak yang dihadapi, banyak yang terjadi. Satu hal lebih Ibu Mustika katakan, mengalami sakit, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau sembuhkan atau tidak, artinya memang sudah waktunya Tuhan pun mau panggil. Nah, itu dia tetap percaya. Ini satu hal yang memang terjadi dalam kehidupan orang percaya, 2 hal ini. Ada yang menganggap, janji Tuhan ini lalai. Ada yang dia tetap percaya, sekalipun memang mungkin kenyataan yang ada tidak seperti yang diharapkan. Tapi tetap percaya. Kita akan lihat lewat firman Tuhan ini. Tapi kita perhatikan 2 Petrus pasal 3 ayat 9, kalimat pertama katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini yang kita mesti tanamkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini yang terkadang membuat kita jadi ragu. Sehingga jelas dikatakan dalam ayat ini, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji Tuhan di dalam Alkitab ada 33.000 janji Allah. Itu janji Tuhan. Semua janji Tuhan, Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. Ini. Tuhan selalu menepati apa yang menjadi janjinya kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak lalai. Manusia bisa lalai. Manusia bisa tidak menepatinya, saudara. Seperti ini. Bagi manusia, seringkali janji hanya tinggal janji. Sampai ada lagu kan, janji-janji, tinggal janji. Karena memang seperti itu yang terjadi. Yang memang mungkin itu terjadi karena lupa. Atau memang melewatkan janjinya itu karena menganggap itu sepele. Nggak apa-apalah sama Pak Sono walaupun saya sudah janji, dengan alasan-alasan yang ada. Iya. Tetapi kalau Tuhan, dia tetap menepati janjinya.
kalau manusia bisa saja dia jadi untuk sengaja mengabaikan bahkan apa yang dia janjikan itu untuk dia penuhi. Ini yang terjadi. Berbeda jauh dengan kita, saudara ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita melihat benda-benda yang ada di langit itu ciptaannya Tuhan. Itu sudah selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing dari apa yang Tuhan sudah ciptakan itu. Tepat pada waktunya. Contoh matahari. Dia selalu terbit setiap hari. Ini yang kita bisa lihat dari benda ciptaan, dari benda-benda yang Tuhan ciptakan. Selalu tepat, setiap hari dia harus terbit. Nah, dan ada banyak-banyak hal lagi yang Tuhan ciptakan, itu selalu, dengan kata lain, menepati apa yang jadi janjinya. Di mana matahari setiap pagi pasti dia terbit. Di sore hari dia akan kembali terbenam. Bulan di malam hari dia akan bersinar. Nah, di sini kita bisa melihat kalau hukum alam saja dia tidak lalai menepati janjinya, apalagi Tuhan, saudara. Matahari yang hanya diciptakan oleh Tuhan, dia selalu menepati janjinya. Setiap hari, pagi dia terbit, sore dia terbenam. Setiap hari. Itu Tuhan yang ciptakan. Apalagi Tuhan yang menciptakan. Dia pasti selalu menepati apa yang dia janjikan. Iya, saudara. Alkitab atau di Alkitab, tidak ada satu janji Tuhan pun yang tidak ditepati. Bahkan setelah ribuan tahun berlangsung, kita melihat Tuhan masih ingat setiap apa yang Tuhan janjikan. Iya, apa yang Tuhan janjikan sekarang ini, yang Tuhan janjikan dalam Alkitab, itu Tuhan janjikan sekian ribu tahun yang lalu. Sampai sekarang Tuhan tetap menepati, Tuhan tetap melakukan itu. Dan itu tetap terjadi. Tuhan tetap ingat pada janjinya. Dan di sini kita melihat cara Tuhan menepati janji-janjinya. Itu sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita juga pegang dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu Tuhan selalu tepati. Kita sebagai orang percaya, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan selalu memenuhi apa yang menjadi janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Kenapa? Karena memang ini sudah menjadi karakter daripada Allah kita. Untuk selalu konsekuen dengan apa yang dikatakan. Ibrani 11 ayat 11 katakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saya bawa kita lewat cerita Abraham dan Sarah. Mereka di sini memiliki iman. Mereka tetap percaya apa yang Tuhan janjikan itu, sekalipun secara medis dikatakan nggak mungkin Sarah sudah tua, nggak mungkin Abraham sudah tua, tidak produktif lagi, Sarah tidak mungkin lagi bisa mengalami kehamilan. Tetapi di sini kita melihat mereka tetap percaya bahwa yang berjanji itu kepada Abraham itu adalah Tuhan sendiri. Mereka tetap percaya sekalipun di sisi yang lain nggak mungkin sudah tua, kandungannya sudah mati, tidak bisa lagi untuk mengalami kehamilan. Tetapi mereka tetap percaya. Janji Tuhan itu pasti ditepati.
Ini yang pertama. Yang perlu kita pegang dalam hidup ini sekalipun keadaan situasi boleh semakin tidak menentu. Yang pertama, janji Tuhan itu pasti ditepati. Yang kedua yang perlu kita pegang dalam hidup ini, yang harus ada dalam hidup kita adalah yang kedua, berjalan dengan iman. Ini yang kedua. Sekalipun janji Tuhan itu memang ya dan amin, dan janji Tuhan itu Tuhan pasti tepati, janji Tuhan itu pasti terjadi. Saya sering katakan, ini ada dua pihak antara Tuhan dengan kita. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya Tuhan, dia menepati janjinya. Dia memberikan janjinya. Sampai kapanpun Tuhan memberikan. Tapi bagiannya kita, poin kedua ini, berjalanlah dengan iman. Tidak akan terjadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya kalau kita tidak berjalan dengan iman. Benar, kalau kita menjalani hidup ini dengan melihat contoh Abraham dan Sarah tadi, pasti mereka akan lemah kalau mereka tidak beriman. Tuhan ini ngawur kali. Saya sudah tua, saya tidak produktif lagi. Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi dia hamil karena secara medis tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kalau janji Tuhan itu terjadi. Namun kita lihat yang kedua, mereka berjalan dengan iman. Ini berat, saudara. Mudah bagi saudara dan saya untuk percaya kepada janji Tuhan apabila kita, apa yang kita harapkan itu terkabul. Itu mudah memang berkata saya percaya. Atau kita sedang dan tetap ada dalam keadaan yang baik, kita akan tetap mengatakan saya tetap percaya. Namun apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mampu berpegang kepada janji Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit ini? Ini yang perlu kita pegang. Karena apa? Dalam kita jalani hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan dua hal yang selalu bertentangan. Janji Tuhan dia tetap memelihara. Kita melihat ke sebelah, tapi bukankah keadaan sedang sulit? Bukankah keadaan kalau dulu-dulu hanya negara tertentu, hanya orang tertentu, hanya lapisan tertentu, tetapi sekarang semua negara adikuasa, negara makmur pun mengalami dua hal ini mulai datang dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saya mau bawa kita bagaimana supaya kita tetap bisa memegang janji Tuhan itu. Sekalipun memang dengan melihat keadaan yang ada, keadaan dan kondisi seperti ini. Ini bagaimana supaya kita tetap bisa kuat memegang janji Tuhan dan itu bisa terjadi. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kalimat pertama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Konteks firman Tuhan saat ini, tanpa iman tidak mungkin saudara melihat janji Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin saudara melihat mukjizat Tuhan terjadi. Ini saudara. Tanpa iman, jadi sangat penting. Ya, saya sudah pernah katakan dan saudara pasti sudah sering dengar. Sebuah kapal yang begitu besar, kapal besar sekalipun, tetapi dia bisa dibawa kemana dia akan pergi itu karena ada kemudi, ada yang mengendalikan. Padahal kemudi yang ada ini kalau kita bandingkan dengan besarnya kapal tidak ada seberapanya. Sehingga kalau secara logika, masa kapal sebesar ini hanya dengan kemudi yang kecil bisa membawa dia kemana? Hidup kita ini berbicara atau menggambarkan kapal yang besar,
Dan iman kita ini yang menggambarkan iman kita, kemudi yang ada dalam hidup kita. Ini perlu kita miliki dalam hidup kita yang ada. Kehidupan kekristenan kita itu harus hidup dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, sekali lagi, kita tetap hidup di dalam iman meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ada hubungan kalau saya hubungkan dengan kesaksian-kesaksian tadi. Seperti dikatakan, ya, Bu Mustika bilang, saya tetap berdoa biar Tuhan yang sembuhkan. Saya tetap berdoa biar Tuhan yang jaga. Tetapi Bu Mustika juga katakan, tapi kalau memang sudah waktu memang Tuhan memanggil, itu kembali kita serahkan semua kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi dalam hal ini yang kita harus miliki iman. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti jamah saya. Sekalipun memang mungkin kenyataan yang ada, Bu Sinaga juga sempat katakan tadi. Timbul ikut tes ini, tes itu. Kita berdoa supaya jadi, kerinduan orang tua pasti supaya dibawa. Tapi kalau toh memang belum atau toh memang tidak jadi, berarti di situ belum kehendak Tuhan. Inilah memang yang harus kita miliki. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap beriman. Yang penting kita tetap percaya. Untuk apa yang terjadi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting seperti tadi, tetap percaya, tetap yakin, tetap beriman. Yang terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang percaya, dia yang dia pikirkan ya bukan bagian dia, tapi bagiannya Tuhan. Bagian dia untuk dia tetap percaya, dia tetap yakin pasti terjadi, dia tetap beriman. Tapi yang dia pikirkan, kira-kira Tuhan tepati enggak ya? Itu urusan Tuhan. Kira-kira itu terjadi enggak ya? Itu bukan bagian kita. Bagian kita tetap beriman, tetap percaya. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang harus ada dalam setiap hidup kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana sekalipun kita bimbang dan kita khawatir karena hidup terlihat ya kayaknya seperti begitu-begitu aja, tanpa ada perubahan. Namun, setiap kita teruslah melangkah dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada setiap janji Tuhan. Saya bawa kita lewat kehidupan Abraham ini. Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya pada usia 75 tahun. Abraham dia pergi menuju sebuah negeri. Alkitab mencatat bahwa negeri tempat dia disuruh pergi itu Abraham tidak pernah lihat, atau sebelumnya dia belum pernah lihat, dia belum pernah ke situ, dia belum pernah mengunjungi tempat itu, dia tidak tahu apa namanya. Itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Namun Abraham memiliki hal di mana dia memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Ini yang harus kita miliki juga dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di mana terkadang itu yang kita alami membuat kita tidak mengerti, membuat kita tidak memahami, membuat kita sendiri tidak tahu endingnya apa yang kita akan alami. Tapi mari kita mau seperti Abraham. Kita tetap jalani dengan iman percaya kita. Kita tetap meyakini, saudara. Ini, Allah berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Itu bagaikan pasir di laut dan bintang yang ada di langit. Itu Tuhan janjikan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat yang kelima. Nah, kembali kepada cerita tadi. Tidak peduli istrinya Abraham, yaitu Sarah, sudah mati syahid.
dan keduanya memang juga sudah tua. Tetapi di sini kita melihat sekali lagi, Abraham tetap memilih beriman kepada Tuhan. Iman akan memampukan, atau iman yang memberikan Abraham untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tetap beriman, maka iman ini akan membuat kita kuat, saudara. Saya dapat pastikan kesaksian setiap jemaat. Kalau bukan karena engkau beriman kepada Tuhan, engkau sudah lemah. Ya, kalau bukan karena kita beriman kepada Tuhan, kita tidak kuat, benar saudara. Tapi karena kita beriman, kita percaya, kita yakin, apalagi janji Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka itu membuat kita kuat. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Itu dalam Roma pasal 4 ayat 19, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan daripada Abraham. Dia tetap percaya, dia tetap yakin apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun rahim Sarah sudah tertutup. Yang terakhir, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Padahal kita tahu janji Tuhan itu terjadi dalam hidup Abraham dan Sarah setelah seperempat abad kemudian. Itu terjadi. Sehingga kalau dilihat-lihat mungkin dengan lamanya waktu terjadi itu, waduh, apa masih bisa nggak? Apa terjadi nggak ya? Ditepati nggak ya? Karena sudah cukup lama, berapa abad. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Yang terakhir ini, saudara. Bagaimana supaya kita tetap bisa melihat janji Tuhan sekalipun di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang ada seperti ini? Ini yang ketiga. Hiduplah seolah-olah kita telah menerima janjinya. Ini yang paling penting juga. Hiduplah seolah-olah telah menerima janjinya. Sedikit coba kita menggunakan logika dengan melihat poin ketiga ini. Maaf ngomong, orang mungkin katakan gila kita. Sedikit tidaknya orang mungkin bisa berkata, yang sekarang keren dikatakan apa? PHP ya. Apa? Ya, pengharapan yang tidak pasti, ya kan? Masa belum tahu, belum ini kok bilang seolah-olah telah menerima janjinya. Tapi itulah yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini kita harus beriman. Kita harus percaya. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan itu kita sudah terima. Ini dihubungkan dengan poin kedua tadi, yaitu iman kita. Kita sudah beriman, ya kita harus yakin, saya sudah terima. Jangan seperti kebanyakan orang, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Saya percaya Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tepati. Tapi selesai itu, dia bimbang. Kira-kira jadi enggak ya? Kira-kira nanti ada enggak ya? Ya ini, poin yang ketiga, kita harus yakin kita sudah beriman, kita sudah percaya, kita sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, saya sudah terima ini. Seperti tadi saya katakan, memang ngomong gak enak, orang gila kok. Jadi atau enggak aja kok sudah bilang percaya saja. Tetapi kembali lagi, itulah firman Tuhan. Itulah kita di dalam beriman kepada Tuhan. Hiduplah seolah-olah telah menerimanya. Ini kunci yang paling ampuh untuk kita bisa melihat itu terjadi. Saya kasih contoh begini. Anak-anak kita, dia datang kepada kita orang tua, dia ngomong sesuatu. Padahal mungkin memang kita belum iyakan.
Itu grace sering terjadi. Kadang dia mau minta sesuatu, dia belum ngomong aja. Contoh dia senang suka dibawa jalan-jalan. Dia belum ngomong, dia sudah Pak, dia udah siap, dia udah pakai baju, sudah ini, udah pakai ini. Dia bilang. Nanti pasti sebentar lagi Grace kan mau jalan-jalan sama Papi. Kan saya bilang, emang kapan Grace ngomong sama Papi, ngomong aja belum? Ya iyalah, pasti jalan-jalan kita ini. Nah saya sebagai orang tua, saya kok anak ini begitu apa yang punya, orang bilang sekarang bilang pede gitu, keyakinannya yang tinggi. Nanti paling sebentar, tapi nanti jalan-jalan ini Grace sudah siap. Jujur sebagai orang tua kita kan. Ditambah ibunya bilang, tante bilang, ya kasihan Pi, udah siap dia dari tadi. Padahal kan saya habis dari mana, udah siap dari tadi nungguin Papi. Orang tua sepertinya kita, ya udah mari kita jalan-jalan, kasihan dia sih. Apalagi Tuhan. Kalau kita memang sudah yakin, saya menerimanya. Kalau kita orang tua saja kita bisa merasa iba, apalagi Tuhan, dia lebih daripada itu. Tetapi untuk itu terjadi, poin yang ketiga ini katakan, ya mari percaya bahwa itu sudah terjadi. Setelah melalui ujian iman pertama, yaitu menantikan keturunan dari Tuhan kepada Abraham dan Sarah, Tuhan kembali mencoba Abraham. Tuhan kembali mau mengetes dia, melihat dia. Tidak tanggung-tanggung saudara. Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Bayangkan saudara, buah hati yang sudah ditunggu-tunggu begitu lama, setelah ada kembali diminta untuk dipersembahkan. Kalau saudara mungkin dari Abraham, dari Sarah, kok piye Tuhan ini, dia yang janji, sudah janjinya lama baru ditepati, wong sekarang kok minta dipersembahkan. Ini kalau mungkin kita dengan orang lain ya, orang itu begitu ke kita, orang itu nggak lihat, mungkin kita ada teman, kita bisa bercanda dia, udah begini kali ya orangnya. Dia janji sudah lama aja baru kasih, sekarang malah mau diminta lagi. Tapi inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Abraham waktu disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Di sini kita lihat Abraham sekali lagi dia tidak pernah ragu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia menghargai apa yang Tuhan katakan, sekalipun sebenarnya ada alasan. Dia bisa berkata, Tuhan kok kayaknya nggak ngerti loh. Apa nggak cukup 25 tahun kami sudah menunggu baru dikasih keturunan? Sekarang diminta untuk dipersembahkan. Tolong Tuhan, lebih gak enak mungkin Abraham bisa bilang, kalau manusia saja bisa ngerti kok masa Tuhan enggak. Tapi di sini kita melihat Abraham dia tetap malu, dia tetap melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan di dalam kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Abraham tetap menuruti. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Banyak hal sebenarnya kita bisa ambil dari ayat ini. Yang pertama, dapat dikatakan karena Abraham tahu bahwa segala sesuatu yang dia punya, yang ada pada dia itu milik Tuhan juga. Dan masih banyak hal yang lain. Tapi dalam konteks firman Tuhan saat ini, karena Abraham tetap percaya, dia tetap yakin, kalau ini yang memang Tuhan minta, ini Tuhan yang suruh, ya oke, saya lakukan. Nah, ketika kita sudah menerima janji Tuhan, tetapi diminta untuk kita beriman lagi untuk hal yang sama, mari percayalah bahwa dia ingin supaya kita untuk lebih mengasihi dia lagi. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan marah dan menolak, menyerahkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan minta itu? Abraham, dia tidak takut kehilangan. Sekalipun saya katakan tadi bisa dia ada alasan.
Dia tidak marah. Dia tidak menggenggam begitu kuat hal-hal yang ada di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan sudah beri. Nah, tapi kita belajar di sini. Apa atau bagaimana cara dia meresponi, saudara, dengan ujian iman yang dimiliki oleh Abraham ini? Ibrani 11 ayat 19 katakan apa? Karena ia berpikir, ini yang dipegang oleh Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini artinya begini, waktu Tuhan Allah minta Ishak dipersembahkan Abraham, dia mau melakukannya karena dia pegang ini. Tuhan yang menyuruh saya, dia Tuhan yang berkuasa. Kalaupun mungkin Ishak ini dipersembahkan dia mati, Tuhan sanggup untuk menghidupkan dia kembali. Dan yang membuat dia lebih lagi, saya percaya kasih sayang sudah menerimanya kembali. Contoh Ayub, semua habis tapi Tuhan ganti itu semua berlipat kali ganda. Mari kita belajar baik lewat Abraham ini juga Ayub. Kita tetap melakukannya. Apapun yang terjadi itu dengan satu hal, kita imani, dan yang terakhir di situ dikatakan yakin, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Dan lebih daripada itu, dia percaya bahwa seolah-olah dia sudah mendapatkan Ishak kembali. Jemaat yang saya kasih, kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Pergumulan saudara selama ini, doa saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini, kita belum tahu kapan jawaban Tuhan terjadi besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan, bahkan kapan kita tidak tahu. Apapun yang terjadi, pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan lepaskan keyakinanmu, tetap percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Dia tetap beriman dan tetap pegang janji Tuhan. Percayalah seolah-olah itu kita telah menerimanya dalam hidup kita. Ini yang harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Dalam iman mereka itu semua dikatakan telah mati, tapi mereka memperolehnya kembali karena ini memang janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 13 katakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Bagaimana jika di akhir setiap kehidupan kita yang ada, jemaat yang saya kasihi, kita tidak memperoleh janji Tuhan dan hanya bisa menyaksikan apa yang Tuhan janjikan begitu. Menjadi pertanyaan, apakah kita mau tetap berpegang kepada setiap janji Tuhan? Apapun yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Yang terpenting bukanlah apakah Anda dapat menikmati janji Tuhan atau tidak semasa hidup kita, melainkan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana kita yang ada, kita mau tetap memiliki iman yang kuat, percaya kepada janjinya. Walaupun janji itu baru digenapi setelah kita berpulang ke rumah Bapa, kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Dia, supaya itu tidak sia-sia. Sebabnya, marilah kita mau tetap berpegang kepada setiap janji Tuhan. Satu hal, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap hidup kita. Yang penting bagian kita tetap beriman, percaya kepada janji Tuhan. Puji Tuhan.